Nabila Nurandini dengan NIM 22100-1031. Saya Humaira Alawiyah Pulungan dengan NIM 22100101010. Saya Salwa Fajri Nasution dengan NIM 22100101011. Saya Nabila Ma'ruf dengan NIM 22100101032. Saya Amalia Fadila Fahmi dengan NIM 22100101022. Nama saya Aslia Delia Zahra dengan NIM 2211024. Saya Felicia Putinako dengan NIM 2211027. Praktikum tentang uji kualitas susu ya, dan juga mengenal tentang susu dan juga olahan susu. Adapun yang menjadi tujuan dari praktikum kita hari ini ada yang 3 ya. Yang pertama kita mengenal susu dan jenis olahannya. Kemudian tujuan dari praktikum yang kedua hari ini adalah melihat kualitas susu secara subjektif yang akan dilakukan melalui uji organoleptik. Kemudian yang ketiga adalah kita melihat kualitas susu secara objektif yang akan kita lakukan pada hari ini melalui uji keasaman. Nanti adik-adik akan lihat berapa pH-nya. Jadi nanti tolong disiapkan kertas lakmus ya nak. Kemudian berikutnya adalah kita akan melihat uji alkohol. Nanti kita cek, kita teteskan alkohol 70%, 1:1 dengan susunya. Kemudian diamati apakah terjadi penggumpalan atau tidak. Berikutnya adalah uji yang ketiga adalah uji penggumpalan, di mana nanti adik-adik panaskan dulu masing-masing susunya, kemudian cek apakah terjadi penggumpalan. Kalau di modul itu hanya dicek susu segar ya, tapi hari ini kita cek semuanya aja. Jadi kita bisa lihat comparisonnya, perbandingan antara masing-masing jenis daripada susunya, gitu ya. Untuk uji kadar gula hari ini kita skip dulu ya. Jadi kita fokus di tadi uji objektif yang pertama uji keasaman, kemudian uji alkohol, dan ketiga uji penggumpalan ya. Untuk uji organoleptik nanti adik-adik lakukan di bagian sini di meja panelis ya. Jadi untuk kelompok A di sini, kelompok B di sebelah sini, dan dilakukan secara mandiri gitu, jadi tidak dipengaruhi oleh temannya. Jadi masing-masing kelompok nanti pilih siapa yang mau menjadi panelis untuk menguji warna, rasa, aroma, dan juga kekentalan dari masing-masing item susunya ya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Oke, sekarang kita mulai praktikum.
murni, susu UHT, kemudian ada susu fermentasi dan apa satu lagi? Susu bubuk. Iya, benar sekali. Nah, kemudian kita sesuai dengan tujuan praktikum hari ini, kita mau melihat kualitas susu secara subjektif dan juga kualitas susu secara objektif. Tadi untuk melihat kualitas susu secara subjektif dilakukan dengan uji apa? Uji organoleptik. Ya. Kenapa tadi Ibu tempatkan adik-adik di meja yang di sini? Uji untuk melakukan uji organoleptik adalah supaya penilaian adik-adik terhadap kualitas susu benar-benar dilakukan secara subjektif. Jadi itu tujuannya. Jadi tidak dipengaruhi oleh pendapat ini amis enggak gitu ya. Ini gimana rasanya gitu. Jadi benar-benar penilaiannya dilakukan secara subjektif. Itu yang nanti adik-adik akan masukkan di dalam laporan praktikum ya, dari segi warnanya seperti apa, rasanya seperti apa, kekentalannya seperti apa, dan juga aromanya seperti apa. Ada perbedaan nggak tadi di antara beberapa jenis susu? Ada ya, ada dari segi warna pasti tentu saja berbeda antara susu murni dengan susu fermentasi. Kalau yang fermentasi dia cenderung warnanya agak orange kekuningan ya. Kalau yang susu murni dia lebih putih gitu. Nah kemudian berikutnya adalah kita melihat kualitas susu secara objektif yang pada hari ini kita lakukan dengan yang pertama uji keasaman ataupun pH ya. Jadi kita melihat dengan menggunakan kertas lakmus berapa pH yang ada pada susu tersebut, dan untuk pH susu yang baik itu berada di kisaran 6 sampai 7. That's why tadi waktu ada kelompok 3 ya. Kelompok 3 tadi ketika Ibu lihat, wah ini susu UHT-nya kenapa 5? Antara satu susunya sudah rusak atau kalian yang salah? Ya kan? Tadi ketika dicek berapa susu UHT-nya? 6. Jadi masih ada di kisaran pH susu yang baik ya. Kemudian kalau susu fermentasi biasanya pasti pH-nya itu di bawah dari 6 ya. Kemudian berikutnya adalah uji penggumpalan dan juga uji alkohol, di mana kita melihat apakah terjadi penggumpalan setelah ada pemanasan, kemudian pemberian alkohol ya. Kenapa bisa terjadi penggumpalan tersebut? Karena struktur kasein yang ada pada susu, kasein itu apa? Protein di dalam susu. Jadi kasein di dalam susu itu bisa rusak karena beberapa faktor. Salah satunya adalah pemanasan pada suhu ekstrim. That's why kenapa kalau misalnya kita mau membuat susu disarankan pakai air mendidih atau air suam-suam kuku atau air hangat. Air hangat ya. Jadi tidak disarankan menggunakan air yang mendidih ataupun suhu yang panas, karena hal tersebut bisa merusak kualitas dari susu. Jadi perhatikan, Ibu tadi suruh kalian untuk ngecek lagi pH dari susunya setelah dilakukan pemanasan. Ada yang bisa menebak kenapa Ibu suruh cek pH-nya lagi? Biar karena proteinnya kan sudah rusak, jadi pH-nya berbeda. Kira-kira pH-nya naik atau turun harusnya? Turun. Iya ya. Jadi semakin pecah suatu kasein ataupun protein di dalam susu, maka pH pada susu tersebut akan semakin turun ya. Jadi tadi ketika Ibu cek ada yang pH-nya masih tetap di sekitar 6 sampai 7. Bisa ada faktor karena tidak terlalu lama dipanaskan ya. Jadi tadi Ibu lihat nih perbandingan antara kelompok 3 dan ini kelompok 4. Ibu lihat perbandingan pemanasannya di sini tadi sampai meletup-letup ya Nak ya. Nah makanya tadi suhu pH daripada susunya banyak yang turun ya. Susu murni turun nggak Nak? Yes. Dari 6 jadi dari 7 jadi 6, 6 jadi 5 kalau Ibu nggak salah ya. Jadi ada penurunan pH di sana. Sementara untuk kelompok 4 tidak terjadi perubahan yang signifikan karena mungkin suhunya belum sampai ekstrim pemanasannya. Tapi kalau kita panaskan dalam waktu yang lebih lama lagi atau suhu yang lebih panas lagi, pasti pH-nya akan turun gitu ya. Jadi so far begitu penjelasan untuk praktikum uji kualitas susu kita pada hari ini. Laporan praktikumnya sama seperti kelompok yang lain. Ibu akan tunggu kalian selesai ujian hari Rabu ya. Ibu akan tunggu hari Jumat ya. Atau mau cepat, lebih cepat enggak ekspresi senang ini. Jadi Ibu akan tunggu laporan praktikumnya hari Jumat. Di template laporannya itu ada
ada beberapa hal yang perlu disesuaikan. Misalnya bagian penampilan itu dibuang saja. Kemudian di kolom uji keasaman ditambahkan satu kolom lagi di samping pH setelah pemanasan. Ya, overall ada lagi yang mau ditanya adik-adik? Minggu depan atau 2 minggu? Jumat 2 minggu. Setelah kalian selesai ujian kan Rabu ya. Jadi supaya kalian lebih tenang mengerjakan laporannya. Is there any question? Ada yang mau bertanya? Cukup? Cukup ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akan tutup praktikum kita pada sore hari ini. Selamat sore. Sore. Terima kasih Bu. Bu, saya Bu.